Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah teknologi sensor dan kita kali ini akan membahas tentang pengolahan data sensor. Kita akan mulai dari pendahuluan ya, konsep dasarnya, kemudian kita akan bahas tentang regresi linear dan kemudian kita akan bahas kalibrasi. Jadi alur dari sinyal atau data dari sebuah sensor kira-kira seperti ini ya. Dari besaran fisika, kemudian disensing oleh sensor, kemudian hasil output dari sensor akan masuk ke signal conditioner, kemudian akan masuk ke ADC atau analog to digital converter, kemudian baru masuk ke microprocessor, kemudian dengan protokol komunikasi dia akan masuk ke PC. Nah, ADC ini berfungsi untuk mengubah sinyal yang tadinya analog menjadi digital sehingga dapat diproses oleh microprocessor. Nah, adapun protokol komunikasi dapat berupa wire atau wireless ya. Baru kita masuk ke PC. Dari PC ini baru data bisa disajikan, display, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi berguna dan sebagainya. Oke, kita bahas salah satu sub diagram yang tadi ya, yaitu signal conditioner. Jadi sebelum masuk ke ADC atau sebelum masuk ke proses selanjutnya, sinyal keluaran dari sensor itu dikondisikan terlebih dahulu. Dan ini dapat didefinisikan sebagai manipulasi dari analog sinyal ya, sinyal analog. Sedemikian sehingga dia memenuhi requirement atau persyaratan dari langkah selanjutnya untuk proses yang lebih jauh. Contoh misalnya di diagram kita ini ya, dari output sensor sebelum masuk ke ADC, maka dia harus dikondisikan dulu. Kenapa dikondisikan? Ini supaya dapat dibaca oleh spesifikasi ADC yang kita miliki. Tegangannya berapa, kemudian proteksinya dan sebagainya. Jangan sampai kita miliki ADC dengan voltage reference atau voltage powernya itu 5 volt, kemudian kita memasukkan ke sini 7 volt ya, nanti akan menjadi rusak si ADC tersebut. Makanya perlu sinyal conditioner supaya diperkecil gitu. Atau sebaliknya, sinyal dari sensornya sangat kecil sekali, ordenya microvolt. Sedangkan ADC ini dia hanya bisa deteksi dengan resolusi milivolt. Maka tugas signal conditioner adalah mengamplify ya, memperbesar menggunakan amplifier sehingga dapat dibaca oleh ADC. Jadi tergantung ADC kita. Nah, sebagai contoh misalnya ini sebuah piezoelectric sensor ya. Dia memiliki 2 stage op amp, diperkuat lalu difilter ya, sehingga dapat dibaca oleh ADC. Ini contoh filternya seperti ini. Gitu. Filter untuk memisahkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, terkadang output dari sensor ini itu kan banyak noise ya. Noise karena lingkungan ya, karena interferensi dan sebagainya. Maka perlunya filter frekuensi. Jadi hanya frekuensi yang tertentu saja yang dimasukkan ke dalam proses selanjutnya. Sehingga nanti ADC itu hanya memproses sinyal dengan frekuensi yang sudah bersih. Jadi yang noise tadi sudah hilang ya. Seperti itu. Atau bisa juga tadi ya dikatakan bahwa dalam signal conditioner dapat juga ditambahkan protection ya. Artinya apa? Artinya jika sinyal melebihi dari yang seharusnya yang bisa dihandle oleh ADC, maka dipotong sinyalnya. Misalnya menggunakan dioda Zener atau menggunakan dioda ya, ditarik ke VCC atau ditarik ke ground ya, untuk proteksi. Itulah fungsi signal conditioner. Atau contoh yang kedua misalnya di sini ada sensor infrared ya, infrared receiver. Nah, kemudian
diberikan resistor, kemudian diberikan di sini contoh komparator ya, LM358, lalu masuk ke output, menjadi output, masuk ke ADC atau masuk ke microcontroller. Nah, pada kasus ini output sudah menjadi high atau low, 5 volt atau 0 volt. Nah, jadi output dari infrared sensor ini diolah oleh signal conditioner berupa resistor, komparator, sehingga menghasilkan output yang siap ditangkap oleh microprocessor, yaitu output digital 0 atau 1, 5 volt atau 0 volt. Jadi jelas ya fungsi signal conditioner ya untuk itu ya, untuk di sini katanya manipulasi ya sedemikian rupa sehingga sinyal analog tersebut memenuhi kriteria atau requirement dari next stage, dari tahap selanjutnya untuk proses yang lebih lanjut. Kemudian ADC, di sini tadi ada ADC ya. ADC itu analog to digital converter. Itu dia mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ini ADC nanti insya Allah kan kita bahas khusus dalam bab tersendiri ya, ADC. Ini contohnya misalkan ini contoh ADC yang 3 bit ya. Sinyal yang masuk akan dikuantifikasi menjadi data 3 bit digital. Bisa 000 sampai 111. Oke, kemudian ketika masuk ke ADC diolah menjadi digital, maka masuk ke microprocessor. Dan microprocessor bisa masuk ke PC. Nah, sesuatu yang sudah digital ya, sudah berupa data baik ke microprocessor atau microcontroller atau ke PC ya, ke komputer, maka kita bisa olah lebih lanjut dengan pengolahan data yang lebih lanjut. Nah, dari sekian banyak pengolahan data yang kita bisa lakukan, itu saya akan mengenalkan satu jenis metode yang namanya regresi linear. Dan ini akan kita gunakan dalam praktikum kita ya, regresi linear. Nah, di sini ada persamaan. Ia sama dengan fungsi dari X ya. X ini biasa berupa input ya, Y ini berupa output. Nah, dalam kasus ini, dalam konteks ini, X ini berupa raw data atau data mentah. Kemudian kita proses sedemikian rupa sehingga menjadi Y, data yang telah diproses. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil bacaan kita, baik itu dari di microprocessor maupun di microcontroller ataupun di PC, jadi intinya data yang kita sajikan ke orang lain ya, ke klien kita atau ke atasan kita, itu mendekati kebenaran, mendekati data yang seharusnya. Itu fungsinya regresi ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada raw data. Kita kalikan dengan B1. B1 ini parameter ya. Kemudian ditambah dengan B0. Parameter konstanta juga. Ini B ini konstanta parameter. Nah, tentunya pasti sehebat-hebatnya kita memproses data, tidak akan bisa sempurna, tepat sama dengan nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu pasti ada namanya error ya. Jadi setelah raw data ini, data dari ADC tadi kita simpan, kita kalikan dengan B1 tambah B0, kemudian akan menjadi Y, akan menjadi data yang telah diproses. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita akan bahas. Tapi tentunya pasti ada error ya. Nah, error ini sesuatu yang akan kita minimalisasi. Jadi ada berbagai jenis pengolahan data, ya tujuannya untuk memperkecil error sebisa mungkin. Nah, ada berapa jenis ya? Ada simple linear regression, yaitu hanya memiliki satu independen variabel itu X ya. Variabel yang independen ya, variabel memang dia hasil dari raw data tadi. Kemudian ordernya satu. Apa itu order satu? Itu variabel dari raw data itu pangkatnya pangkat 1. Gitu. Ya, ini kan B0 tambah B1 kali X1. X1 ini kan X-nya ya. Pangkatnya 1 kan di atas sebenarnya. Oke, kemudian kalau yang di bawah ini kan pangkatnya 2. Maka dia disebut order 2.
Jadi persamaan ini kita disebut linear regression orde 2. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kalau pangkat tertinggi pangkat 3, maka menjadi orde 3. Oleh karena itu, disebut polinomial linear regression jika ada satu independen variabel, yaitu X1 saja kan, independen variabel X1, 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 dengan orde lebih dari 1. Bisa orde 2, orde 3, dan seterusnya. Kalau ordenya cuma 1, maka disebut simple linear regression atau regresi linear sederhana kalau dalam buku textbook bahasa Indonesia ya, regresi linear sederhana. Nah, itu kalau raw datanya 1, variabelnya maksudnya. Independen variabelnya 1. Kalau independen variabelnya 2, di sini ada X1, ada X2, maka dia disebut multiple ya, multiple linear regression. Jadi contoh kasus yang di bawah ini disebut multiple karena lebih dari satu independen variabel dan kebetulan pangkat tertingginya adalah pangkat 1, maka disebut orde 1 ya. Nanti ada lagi mungkin di bawah ya, multiple polynomial linear regression ya. Jadi polinomial pangkatnya lebih dari 1 dan juga multiple independen variabelnya lebih dari 1. Kita masih ingat ya pelajaran sebelumnya bahwa ini X disebut independen variabel yang tidak tergantung dengan variabel yang lain. Nah, kalau Y disebut dependent, jadi ini dihilangkan. Dependent variabel, artinya variabel yang tergantung dari variabel lain. Kan Y ini kan tergantung dari X kan? Kalau dalam konteks ini X yang makin besar ya berarti Y-nya makin besar. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, jadi intinya dengan regresi linear ini kita ingin mendapatkan data yang diproses supaya dekat dengan data yang sesungguhnya. Jadi tujuan memperkecil error ini. Itu kira-kira seperti itu. Ini contoh simple linear regression ya. Yang atas, kalau yang bawah polinomial linear regression. Nah, jadi kalau kita punya data X1 versus Y di sini ya. Di sini ada data. Nah, ternyata nilai yang ini kalau kita buat garis lurus ya. Benang merahnya gitu ya, garis lurus, kita akan mendapatkan garis yang seperti ini. Nah, persamaan garis ini dapat diterjemahkan ya sama dengan B0 ditambah B1 kali X1. Errornya berapa? Nah, ini errornya di sini. Untuk garis ini, untuk titik ini, maka errornya selisih antara posisi di titik ini dikurangi dengan posisi di garis ini. Ini errornya kecil nih. Ini agak besar. Ini cukup besar. Ini sangat besar errornya ya. Harusnya di sini, dia malah di sini. Nah, ini kalau pendekatannya simple linear regression. Artinya persamaan yang tadi yang pertama. Ya. Dia cuma ada satu independen variabel dan ordenya cuma 1. Pangkatnya cuma 1. Jadi memang akhirnya nanti garis lurus. Nah, jika kita ingin menggunakan regresi yang jenis yang lain ya, misalkan kita menggunakan orde 2, maka masuk kategori polinomial linear regression. Maka akan menjadi seperti ini grafiknya. Nah, ini lebih mendekati kebenaran kan ya dibanding yang atas. Nah, jadi untuk kasus ini dengan data-data yang disimpulkan dengan tanda plus merah ini, maka lebih cocok menggunakan polinomial linear regression dibandingkan dengan simple linear regression. Dia orde 2, jadinya bisa melengkung garisnya. Nah, perhatikan di sini. Di setiap titik itu errornya hampir 0 kan, di sini hampir 0, hampir 0, hampir 0, hampir 0 kan di sini. Hampir 0, hampir 0. Beda dengan yang ini ya. Ini besar errornya atau selisihnya tuh. Nggak pas gitu ya. Harapannya kan tepat gitu. Errornya sedikit. Nah, sekarang error. Apa tuh error? Itu didefinisikan sebagai nilai hasil pengukuran, kita ngukur gitu ya, dikurangi dengan nilai yang sebenarnya.
yang atau nilai seharusnya. Misalkan ada tegangan 5 volt, alat ukur kita mendeteksi 5,1 volt. Berarti kan alat ukur kita error sebanyak 5,1 dikurang 5 berarti 0,1. Errornya berarti 0,1. Gitu. Sederhana ya. Walaupun demikian, memang sebetulnya kita tidak bisa memastikan nilai yang sebenarnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita tadi saya mengatakan ini seharusnya 5 volt, alat ukur kita membaca 5,1 volt. Berarti kan alat ukur kita error 0,1. Nah, pertanyaannya begini. Anda mengatakan nilai sebenarnya itu 5 volt, tahu dari mana? Gitu. Apakah Anda pegang kemudian 5 volt gitu ya sih? Jadi kita tidak tahu angka sebenarnya itu berapa. Oleh karena itu sebetulnya dalam dunia dalam hal pengukuran memang tidak akan tercapai angka sebenarnya. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan antara alat ukur yang lebih baik dengan yang kurang baik. Jadi kalau kita punya alat ukur yang terkalibrasi, resolusinya tinggi gitu ya, sampai 5 angka di belakang koma misalnya, kemudian kita ukur, ini alatnya canggih lah, terkalibrasi dengan baik. Kita ukur nilainya 5 volt, 5,0000 gitu ya. Lalu alat ukur kita yang kedua, yang jelek gitu ya, yang murah harganya yang akan kita cek ini errornya berapa. Kita menggunakan alat ukur kita 5,1. Nah, berarti kita anggap errornya 0,1. Walaupun sebetulnya alat ukur kita yang tadi belum tentu 5,000, kenyataan di alamnya ya, secara fisika belum tentu. Nah, kira seperti itulah. Cuma dalam pengukuran ya anggap aja alat yang tadi sebagai referensi tadi itu adalah nilai yang sebenarnya atau nilai seharusnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengkalibrasi alat ukur kita gitu. Sehingga dapat dikatakan itu alat ukur yang sebenarnya. Kalau kita punya multimeter, itu setahun sekali kita kalibrasi, misalnya ke perusahaan kalibrator, kan di Batam ada ya. Kemudian juga nanti perusahaan kalibrator itu dia punya alat kan, alat ukurnya dia itu pun dikalibrasi di pusat di LIPI. Nah, LIPI punya alat kalibrasi yang canggih ya, levelnya Indonesia. Nah, kemudian alat yang ada di LIPI dikalibrasi lagi di pusatnya, di mana di Eropa ya atau di Amerika, saya nggak tahu. Jadi terus menerus seperti itu. Maka ada standar umum satu dunia, standar internasional untuk 1 volt itu semana sih? 1 meter itu semana sih? Itu ada pusatnya. Yang menjadi referensi seluruh dunia. Nah, semua alat ukur itu referensinya ke situ. Walaupun sekian lapis ya. Dari pusat standarnya ke negara-negara, dari negara-negara ke perusahaan-perusahaan, dari perusahaan-perusahaan ke klien-kliennya gitu. Jadi berlapis-lapis kalibrasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi anggap aja error itu adalah selisih antara hasil pengukuran kita dengan menggunakan alat ukur yang jelek tadi ya, yang tidak terkalibrasi atau yang kita anggap jelek lah, dikurangi dengan nilai yang sebenarnya, yaitu yang menggunakan alat ukur yang lebih canggih, yang lebih terkalibrasi, yang lebih punya ini ya, punya izin, punya sertifikat kalibrasi yang lebih bagus itu. Tapi di sini kita tulis anggap aja itu nilai sebenarnya atau ground truth, kebenaran yang ground, kebenaran yang nyata, yang mutlak. Kemudian perhatikan di sini ya, di sini ada erroran ini ya, garis ini garis error ya. Makin panjang garisnya maka makin error. Gitu. Nah, oleh karena itu ada banyak cara pengukuran error, yang salah satunya yang saya kenalkan di sini adalah RMSE. Itu root mean square error. Jadi rumusnya ini, setiap error yang ada, setiap titik error, pengukuran ke I, ini I-1, I-2, I3, I-4, dan seterusnya. Setiap pengukuran ini, kita cari errornya, kemudian kita kuadratkan,
Kemudian seluruh hasilnya itu kita jumlahkan semua, kita total. Makanya gunakan simbol sigma, ya kan? Dari mulai pengukuran yang pertama sampai yang terakhir, yang ujung ini nih. Kita jumlahkan semuanya, error kuadratnya. Lalu dibagi dengan berapa jumlah datanya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, berarti dibagi 10 gitu. Jadi error ini dikuadratin, ditambah errornya kuadratin, tambah errornya kuadratin, tambah ini, tambah ini, tambah sampai 10. Kemudian dibagi 10, diakarkan. Maka akan menjadi root mean square error. Root kan akar, ini akar ya. Mean rata-rata, square kuadrat. Ya kan rata-rata kan dibagi n kan rata-rata. Square kuadrat. Jadi di-squarekan dulu, lalu di-min-kan, dirata-ratakan, baru di root, di akar. Ini gambaran dari error. Semakin kecil ininya, semakin pendek garis-garis hitamnya ini, maka makin kecil pula RMSE-nya, makin tepat dia antara pengukuran dan kenyataan. Gitu ya. Kenapa di sini dikuadratkan begini? Kalau kita pakai rumus yang atas saja ya, artinya nilai pengukuran dikurang dengan nilai sebenarnya, itu kan bisa plus, bisa min. Contoh misalnya yang ini nih, misalkan ini ya, ini errornya berupa plus, ini berupa min. Tapi kalau ditambahkan nanti, ini tambah ini, kan jadi 0 gitu. Ini errornya plus 3, ini errornya min 3, plus 3 tambah min 3, 0 kan. Jadi seolah-olah tidak ada error. Padahal di sini errornya 3 jaraknya, sini errornya juga 3. Walaupun plus minus ya. Oleh karena itu kita kuadratkan untuk apa? Untuk supaya baik plus maupun minus itu tidak ada pengaruhnya. Tetap aja error gitu. Min 3 dikuadratkan kan 9. 3 dikuadratkan kan 9 juga. Sama-sama 9. Atau ada juga orang lain yang menggunakan error mutlak ya. Absolute error ya. Jadi dikasih tanda garis 2 di sini. Itu simbol bahwa ketika bilangan itu positif tetap positif, ketika bilangan itu negatif akan menjadi positif. Jadi min 3 dimutlakkan akan menjadi 3. Nah, ada yang seperti itu juga. Nah, kalau di sini saya kenalkan ini saja RMSE yang akan kita gunakan dalam praktikum kita kemudian. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada lagi konsep namanya kalibrasi atau calibration. Apa tuh calibration atau kalibrasi? Yaitu kita bandingkan antara nilai hasil pengukuran dari sebuah alat bandingkan dengan alat lain yang akurasinya lebih tinggi. Tadi kan saya sudah ceritakan sekilas ya. Jadi ada multimeter 2 nih. Yang satu punya kita, ini kita nggak tahu benar apa nggak nilainya. Maka kita bawa ke perusahaan kalibrasi. Datang kita ke perusahaan, Pak, tolong Pak, ini multimeter saya bagaimana nih akurasinya? Tolong bandingkan dengan multimeter yang punya Bapak. Nah, multimeter yang punya perusahaan itu adalah ininya, calibration standarnya. Kita percaya bahwa dia yang benar gitu. Karena dia alat yang dia punya itu sudah terkalibrasi juga di LIPI di Bandung ya, Bandung atau Jakarta. Nah, jadi gitu. Jadi ada sanatnya lah kalau dalam hadis itu ada sanat. Alat ukur kita harus ada sanatnya. Nah, kemudian dibandingkan ya. Dibandingkan. Di multimeter kita dalam konteks ini adalah device under test. Device yang akan kita kalibrasi, device yang akan kita bandingkan nilainya. Nah, ketika kita bandingkan maka akan menghasilkan salah satu dari 3 komponen ini kan. Yang pertama bisa juga setelah di tes alat kita di device under test itu, kita tes, kita bandingkan nilainya, kita oleh perusahaan itu dikasih tegangan yang sama, dibandingkan nilai multimeter dia dengan nilai multimeter kita. Ternyata no significant error. Jadi errornya itu masih di bawah sekian gitu, sekian persen. Oh, berarti masih di bawah spesifikasi dia. Oke. Berarti ini terkalibrasi alat kita, alhamdulillah gitu ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain nih dengan multimeter kita. Oh, sudah multimeter kita sudah
terkalibrasi, errornya sangat kecil di bawah 0,05% misalnya, dibandingkan dengan alat dia tadi, alat kalibratornya. Atau bisa juga kemungkinan kedua, signifikan errornya lebih dari yang seharusnya, yang diatur gitu. Oh, ini errornya nih lebih dari 2% ini. Dan tidak di adjust apa-apa dalamnya, tidak di kotak-katik dalamnya gitu ya. Mungkin ada potensio di sana yang kita kurang tahu ya. Tidak ada adjustment. Ya. Nah, ini kalau di alat kesehatan tidak boleh digunakan ini ya. Karena memang tiap tahun mesti dikalibrasi. Kemudian kalau melebihi batas toleransi dia tidak boleh digunakan di manusia. Nah, kemudian ketiga, ada error, cuma diberikan adjustment gitu. Adjustment ini berbeda-beda tiap alat. Ada alat yang memiliki fungsi auto calibration, ada yang mesti di kotak-katik dalamnya, ada potensiometer misalnya, ada. Yang paling simple ya, kalau alat ini sama sekali tidak bisa dibuka, tidak bisa di kotak-katik dalamnya, tidak ada fungsi auto calibration, ya paling mudah ya kita pakai persamaan matematika saja gitu. Artinya setiap pembacaan alat ini itu harus dikurangi berapa gitu misalnya. Contoh misalnya kita punya jam dinding ya yang di atas dindingnya, di atas dinding kita ya, di dinding kita. Itu dia telat 5 menit. Kita kalau manjat ke atas nggak nyampe, ya sudah. Pokoknya segala bacaan yang kita baca di jam tersebut kita tambah dengan 5 menit. Udah gitu aja kan, supaya gampang kan. Nah, itu adjustment-nya untuk mengkorek, membetulkan error supaya masuk ke acceptable level. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Oke, bisa dipahami ya tentang kalibrasi. Jadi setelah alat kita kalibrasi ya ada 3 kemungkinan ini ya. Yang pertama alhamdulillah. Gitu. Kalau yang dapat yang kedua ya memang tidak bisa digunakan lagi alat tersebut kecuali ada tadi adjustment. Nah, yang ketiga baru kita adjust. Nah, sebagai contoh misalnya ada kasus supaya lebih simpel ya, supaya lebih paham kita ilustrasikan. Contoh ada sensor LM35 digunakan untuk mengukur temperatur dalam ruangan. Nah, di sini ada termometer ya. Termometer air raksa. Nah, termometer air raksa kan itu gold standar ya dalam pengukuran temperatur. Walaupun sekarang untuk kesehatan kan sudah dilarang ya. Karena bahaya bagi lingkungan merkuri ini. Oke. Nah, dalam kasus ini kita anggap termometer ini adalah referensinya. Artinya nilai yang dibaca oleh termometer itu kita anggap nilai sebenarnya. Nah, adapun DUT-nya, device under test-nya itu LM35. Sistem kita ini kita uji sejauh apa sih akurat membaca temperatur. Jika ada error dibandingkan dengan termometer, maka kita anggap alat kita yang salah gitu. Karena termometer kita anggap referensi kita, alat yang sudah dikalibrasi. Maka kita akan coba di Excel ya. Saya buka Excel dulu. Oke, ini sudah ada Excelnya. Nah, kita lihat di sini. Kita buka datasheet LM35 ya. LM35. Dia kalau kita pasang secara sederhana, persamaan dia akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bagi supply untuk dia 4 sampai 20 volt, anggapnya kita kasih 10 volt lah ya misalnya. Maka output ini akan mengeluarkan tegangan antara 0 sampai dia akan mengeluarkan tegangan 10 milivolt per derajat Celcius. Gitu ya. Ini contoh kasus saja ya. Aktualnya mungkin tidak seperti ini. Nah, menurut persamaan dia, maka dia mengeluarkan 10 milivolt tiap derajat Celcius. Jadi kalau 25 derajat Celcius
maka dia akan mengeluarkan tegangan di sini 250 mV atau 1/4 volt. Tapi tentu dia punya akurasi ya, akurasinya sekian pada suhu 25 derajat Celcius. Tapi kita anggap aja persamaannya ini ya. Jadi 10 mV per derajat Celcius suhu. Ini kita lihat di sini juga. Nah, ini ya. Kita pakai persamaan ini ya. Nah, kemudian ternyata setelah kita ukur di sini yang keluar adalah 200 mV. Yang di sini 205 mV. Dan seterusnya ya. Ini setelah kita ukur misalnya ya, kita ukur tegangannya sekian. Oke. Jadi pada saat suhunya 21 kita ukur pakai multimeter keluar 200 mV. 21,5 keluar 205 dan seterusnya. Nah, kemudian kita setelah data ini dibaca oleh ADC ya, menjadi digital, maka kita kalkulasi pada microcontroller kan untuk mendapatkan nilai suhu. Kita gunakan rumus ini kan ya. Kita gunakan rumus ini. Berarti tinggal dibagi dengan 10 ya, supaya jadi caranya temperatur sama dengan tegangan ya kan dibagi dengan 10 mV kan. Itu rumusnya. Maka ini kita ambil di sini dibagi 10. Ini satunya sudah derajat Celcius. Derajat Celcius. Oke. Ternyata ada error nih. Display kita 20. Display seharusnya 21, kita baca 20 kan jadi error tuh. Errornya berapa? Nah, kita bikin di sini. Ini saya tambahkan. Insert dulu. Error ya sini. Dalam satuan volt. Dalam satuan Celcius. Sorry. Error sama dengan pengukuran dikurang dari yang sebenarnya. Ini min 1. Min 1 derajat Celcius ya. Kemudian kita tarik ke bawah juga. Nah, terus. Oh, ternyata errornya min 1 semua ya. Kebetulan ini. Kan contoh kasus saja. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini untuk menentukan RMSE ya. Tingkat errornya sejauh apa sih? Nah, ini rumusnya pakai ini. Berarti error kuadrat ya. Error kuadrat. Untuk dapatkan ini ya. Ini kan error kuadrat nih. Sorry, bukan. Sebentar ya. Maaf, ini tadi kuadratnya lupa. Paste. Nah, ini kita ingin menghitung ini ya. XI kurang XI kuadrat, jadi error kuadrat. Berarti ini dikali ini juga. Sorry. Sama dengan E7 dikali E7 lagi. Atau E7 pangkat 2. Pangkat 2. Nah, itu ya. Kan jadi 1. Oke. Nah, sampai bawah. Kemudian kita ingin dapatkan juga ini. Kita jumlahkan semua kan ya. Errornya itu dari mulai I sampai N kita jumlahkan semua. Maka jumlah kita jumlahkan nih. Ini pakai auto sum. Oke, 25. Nah, baru RMSE kita hitung. Itu sama dengan ini kan berarti 25 yang atas 25 ya, dibagi dengan N. N itu berapa jumlah datanya? Jumlah data ada 25 kebetulan nih. Sama 25. Maka sama dengan ini F32 ya ini dibagi dengan jumlah data 25. Kemudian
dalam kurung kita akarkan. Akar itu kan berarti pangkat setengah ya, pangkat setengah. Ini Excel saya pakai koma ya, mungkin Excel Anda pakai titik, nanti jangan sampai salah. Maka RMSE sama dengan 1. Nah, jadi bisa dipahami ya, RMSE itu tingkat errornya gitu. Karena ininya 1 semua, jadi 1 dia gitu. Oke, jadi kira-kira ini yang terjadi. Ini suhu aktualnya 21, yang kita baca adalah 20. Kemudian berapa errornya? Min 1 gitu. RMSE-nya berapa kalau kita ukur sampai 25 kali? Ya 1. Ini kalau kita tanpa kalibrasi. Nah, sekarang kalau kita ingin dikalibrasi gitu, supaya apa? Tujuan kalibrasi supaya tadi ya adjustment agar nilainya mendekati nilai sebenarnya. Kita copy di sini. Nah, ini yang kita masukkan sini, kalibrasi dengan kalibrasi. Dengan kalibrasi maka kita adjustment kan ya. Nah, karena kita tahu nih ini mah dipakai mata juga kelihatan gitu ya. Setiap angka yang terbaca itu kelebihan 1. Kekurangan 1. Maka rumus yang di sini kita adjust menjadi tambah 1. Kan gampang kalau di microcontroller kan, atau di PC kan gampang, tinggal setiap data yang masuk tambah 1, itulah bentuk adjustmentnya, tambah 1. Nah, jadi kita di sini semuanya tambah 1. Nah, kan nggak ada error kan jadinya kan, kita tarik sini semua, errornya 0 kan, sempurna ini. Artinya apa? Dengan kalibrasi, dengan plus adjustment ya, plus adjustment, cara adjustmentnya dalam konteks ini kan pakai mata kelihatan ya, yang tadi. Ini mah tinggal tambah 1 aja nih. Jadi mudah tuh. Maka di microcontroller kita nanti kita program kita tambahkan plus 1 di belakangnya supaya errornya 0 gitu. Jadi dengan demikian antara laptop kita dengan nilai sebenarnya itu sama, tidak ada error. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya gini, ini kan yang gampang ya pakai mata kelihatan. Nah, sekarang kalau acak nilainya, ini saya sudah mengenerate nilai yang acak nih, coba ya kita hapus dulu. Kita buat angka yang random ya, angka random. Kita buat di sini dulu sama dengan tambah random between, ini saya set aja 30 sampai 30. Ini angka acak ya. Ini sekedar contoh di sini. Nah, maka terbaca RMSE sama dengan 1,57. Oke, kemudian kita lihat gambaran errornya ya, sejauh apa errornya. Kita buat scatter, select data. Pertama data pengukuran, ambil ini. Oke, kemudian tambah lagi nilai sebenarnya. Oh, ini yang oranye. Ini kita bisa lihat di sini selisihnya ya antara aktual dan pengukuran dan data yang seharusnya ya, yang seharusnya yang oranye. Ada banyak error sini. RMSE-nya 1,57. Oke, kemudian kita copy ya data yang sama. Ini kan tanpa kalibrasi. Nah, sekarang kita coba kalibrasi apakah bisa mengurangi errornya. Nah, rumusnya kita ganti ya. Ini kita pakai rumus yang lama dulu. Tanpa ada kalibrasi. Maka kita bisa gunakan regresi linear menggunakan Excel ya. Kita masukkan di sini chart, scatter. Kemudian
kita masukkan sumbu X ini adalah data yang hasil pengukuran kita. Gitu. Pengukurannya ini ya, tanpa kalibrasi tentunya ya. Oke. Nah, kemudian sumbu Y-nya itu adalah data yang seharusnya. Nah, coba edit. Ini D, ini B, oke ya. Kemudian ini kita ganti supaya penampilannya tidak berkumpul di kanan ya, supaya seimbang. Oke. Oh, maaf nih salah. Oke. Ini ya. Aksisnya minimum 21, maksimum suhunya kan 33 ya, anggapnya 35. Oke. Nah, kemudian ini kita klik supaya muncul semua, kemudian klik kanan, add trend line. Ini kita bisa pilih nih, linear atau polinomial, order berapa kalau polinomial ya. Dan kita sekarang linear saja dulu ya. Linear. Dan kita munculkan equation. Nanti akan kita gunakan untuk kalibrasi. Kemudian di display R square ini untuk menunjukkan sejauh apa kedekatan dengan data yang sebenarnya. Oke, maka muncul angka ini. Kita copy, paste di sini. Nah, maka adjustment-nya bukan seperti tadi plus 1, tetapi dikalikan dengan 0,8416 ya kan? Ditambah dengan 4,1286. Maka kita akan peroleh ini. Itu. Dikali ya. Dikali gini aja. Oke. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini. Rumusnya kali 0,8416 ditambah 4,1286. Oke. Kita enter. Dan kita untuk semuanya. Maka diperoleh hasil 1,43 RMSE-nya. Yang tadinya 1,57 berkurang menjadi 1,43 derajat. Nah, jadi dengan metode kalibrasi ini itu akan mengurangi error ya dari sistem tersebut dengan adjustment. Nah, dalam konteks ini adjustment-nya adalah dikali sekian ditambah sekian. Begitu kira-kira cara untuk melakukan adjustment ya dalam kalibrasi. Jadi setelah kita kalibrasi kita bandingkan, lalu kita adjustment supaya hasilnya lebih baik. Jangan lupa sumbu X adalah hasil pengukuran kita ya, yang kita ukur ya tanpa adjustment. Kemudian yang sumbu Y adalah hasil yang seharusnya, gitu. Jadi dari tabel tersebut maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kalau kita kembalikan ke slide ya, kembalikan ke slide, kita lihat di sini alurnya. Jadi ketika angka yang muncul itu error ya, ada error tidak sama dengan angka yang seharusnya, itu banyak kemungkinan yang terjadi di sini ya. Setiap jalur ini, setiap aliran data ini, setiap tahapan akan mempunyai peluang error. Contoh misalnya dari suhu yang sebenarnya masuk ke sensor itu akan ada error kan, di LM35-nya ada drift error, ada temperature error, ada pada suhu berapa dia tingkat error sekian. Kalau kita baca dataset LM35 itu beda suhu beda tingkat error. Ada juga akurasinya. Akurasi sensor tadi kita tahu bahwa sekitar 0,5 derajat Celcius ya kan.
Nah, kemudian signal conditioner juga menentukan, ya. Kemudian ADC juga punya error, linearity error misalnya, dia tidak linear pada titik tertentu. Kemudian mikroprosesor, ya. Dari ADC ke mikroprosesor mungkin relatif aman ya kalau di sini ya. Kalau dari mikroprosesor ke PC ini pun tergantung dari komunikasi protokolnya. Kalau pakai wireless memang terkadang ada error di jalan. Jadi dari mulai sensor ke mikroprosesor itu memang ada banyak peluang error. Oleh karena itu error yang tadi kita dapatkan dalam Excel ini itu adalah error keseluruhan dari mulai awal, dari mulai masuk ke sensor sampai ke mikroprosesor. Itu harus ada keseluruhan. Oleh karena itu di mikroprosesor atau microcontroller kita adjust dengan bilangan ini, dikali dengan 0,8416 ditambah 4,128. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan. Nanti ada tugas teori tolong dikerjakan ya dalam waktu yang kita sepakati. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.